Halo teman-teman ekonomi muda. Selamat datang kembali di seri pengantar ekonomi mikro. Kalau sebelumnya kita udah bahas pasar persaingan monopolistik, kali ini kita naik level ke pasar yang sering banget terjadi di dunia nyata. Tempat hanya beberapa pemain besar yang mendominasi industri. Yap, inilah yang disebut pasar oligopoli. Secara sederhana, pasar oligopoli adalah pasar di mana hanya ada beberapa produsen besar yang menguasai sebagian besar penawaran barang atau jasa. Artinya, meskipun konsumen banyak, pemain di sisi penjualnya cuma sedikit. Contoh gampangnya, industri otomotif cuma segelintir merek besar yang bersaing, kayak Toyota, Honda, Hyundai, dan Ford. Atau industri telekomunikasi, ada Telkomsel, XL, Indosat, dan Smartfren. Kalau satu pemain berubah strategi, yang lain langsung merespons. Makanya, hubungan antar perusahaan di pasar ini saling bergantung. Supaya lebih jelas, yuk kita lihat ciri-cirinya. Pertama, hanya ada beberapa perusahaan besar, jumlahnya sedikit, tapi menguasai pangsa pasar besar. Kedua, produk bisa homogen atau terdiferensiasi. Keempat, interdependensi antar perusahaan. Setiap keputusan harga, produksi, atau promosi satu perusahaan akan memengaruhi yang lain. Dan kelima, persaingan non-harga dominan. Karena perang harga bisa merugikan semua pihak, mereka lebih fokus bersaing lewat iklan, kualitas, dan inovasi produk. Contohnya, bisa kamu lihat di banyak industri. Ada industri otomotif, industri penerbangan telekomunikasi, sampai industri minuman ringan. Perusahaan-perusahaan besar di sini biasanya saling mengamati langkah lawan. Misalnya, kalau Telkomsel naikin harga paket data, nggak lama XL dan Indosat bisa ikut menyesuaikan tarifnya. Secara umum, ada dua tipe utama oligopoli. Pertama, oligopoli kolusif. Di sini, perusahaan-perusahaan bekerja sama menentukan harga dan produksi. Tujuannya, biar sama-sama untung, nggak saling bunuh harga. Contohnya bisa kita lihat pada kartel minyak dunia atau OPEC yang mengatur jumlah produksi minyak dunia. Kedua, oligopoli non-kolusif. Di sini, perusahaan bersaing ketat, tapi tetap memperhatikan tindakan pesaingnya. Contohnya industri smartphone, Apple, Samsung, Xiaomi, semua berlomba-lomba inovasi, tapi nggak kerja sama secara langsung. Di pasar oligopoli, kurva permintaan bersifat unik dan sering disebut King T demand curve atau kurva patah. Kenapa disebut begitu? Karena perusahaan takut dua hal. Kalau mereka naikkan harga, pembeli akan lari ke pesaing, sehingga permintaan turun tajam. Tapi kalau mereka turunkan harga, pesaing bakal ikut nurunin harga, yang akhirnya memicu perang harga dan bikin semua rugi. Jadi, harga cenderung stabil di pasar oligopoli. Meski ada fluktuasi kecil, karena saling bergantung, perusahaan di pasar ini harus strategis banget. Beberapa strategi yang sering digunakan antara lain diferensiasi produk, yaitu bikin produk unik biar beda dari pesaing. Lalu ada iklan dan branding besar-besaran, inovasi teknologi, hingga program loyalitas pelanggan. Bahkan dalam teori ekonomi, kondisi ini bisa dijelaskan dengan teori permainan atau game theory, yaitu strategi bagaimana setiap pelaku membuat keputusan terbaik dengan memperhitungkan reaksi pesaingnya. Lalu apa kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli? Kelebihannya, pertama, mendorong inovasi karena pesaing sedikit tapi kuat. Kedua, stabilitas harga lebih terjaga. Ketiga, skala ekonomi yang besar bisa membuat efisiensi produksi meningkat. Tapi kelemahannya, ada potensi munculnya kolusi atau kartel yang bisa merugikan konsumen. Hambatan masuk yang tinggi juga menyulitkan bagi usaha baru untuk berkembang. Dan persaingan harga bisa berubah
Jadi tidak sehat. Bagi kita sebagai konsumen, pasar oligopoli bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kita bisa dapat produk berkualitas tinggi dan inovatif. Tapi di sisi lain, harga bisa cenderung lebih tinggi. Karena pasar dikuasai sedikit perusahaan. Makanya di banyak negara, pemerintah biasanya mengawasi ketat pasar oligopoli lewat regulasi anti-monopoli dan anti-kartel. Tujuannya biar persaingan tetap sehat dan konsumen tetap terlindungi. Oke, jadi kesimpulannya, pasar oligopoli hanya punya sedikit pemain besar yang saling bergantung. Produknya bisa homogen atau terdiferensiasi. Harga relatif stabil, tapi persaingan tetap ketat. Dan perusahaan sering bersaing lewat inovasi, bukan sekadar harga. Itu dia pembahasan kita tentang pasar oligopoli. Di episode berikutnya, kita bakal bahas pasar yang paling ekstrem dan menarik, yaitu pasar monopoli, di mana hanya ada satu penguasa pasar yang menentukan segalanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin jago ekonomi bareng kita.